Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Segala nikmat yang telah diberikan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat aman, nikmat kemerdekaan. Salam dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya seluruhnya hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih muamalah kita. Sudah sampai dalam kitab Bai', kitab tentang jual beli. Kita sudah menjelaskan beberapa pembahasan, mulai dari yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian jual beli dan hukumnya, yang kedua tentang rukun-rukun jual beli, yang ketiga tentang persaksian dalam jual beli, kemudian yang keempat kita sudah bahas tentang khiyar di dalam jual beli. Ada berapa macam khiyar ya? Yang pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib, yang keempat khiyar tadlis. Dan kita juga sudah menyebut syarat-syarat jual beli. Yang pertama saling ridha, yang kedua yang melangsungkan akad adalah orang yang diperbolehkan secara syariat, balik, berakal, merdeka. Kemudian yang ketiga, penjual adalah pemilik barang atau yang mewakilinya. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan, barang yang mubah, bisa dimanfaatkan. Dan yang kelima, barang yang diperjualbelikan bisa diserah terimakan. Dan yang keenam, dimaklumi atau diketahui barang yang diperjualbelikan, entah dengan cara dilihat atau disaksikan atau dijelaskan. Dan yang ketujuh, harganya juga sudah dimaklumi, diketahui oleh kedua belah pihak. Sekarang kita masuk ke masalah yang keenam, pembahasan yang keenam. Al-buyu' al-manhiyu anha. Jual beli yang dilarang. Nah, syari'ul hakimu, syariat yang hakim, namanya hakim ya bijaksana. Namanya bijaksana itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. An ba'dil buyu', melarang dari beberapa jenis jual beli. Idza tarattaba 'alaiha tadyi'un lima huwa aham, apabila jual beli tersebut bisa mengabaikan sesuatu yang lebih penting. Ka'an tashghala an ada'i ibadatin wajibatin. Seperti halnya jual beli melalaikan seseorang dari melaksanakan ibadah yang wajib, maka menjadi dilarang. Aw yatarattaba 'alaiha idrarun bil akharin, atau bisa menimbulkan keburukan kepada orang lain. Wa min hadhil buyu'il manhiyyi 'anha, dan di antara bentuk jual beli yang dilarang, yang pertama al-bai' wa syira' ba'da al-adhan tsani yaum al-jum'ah. Jual beli yang dilakukan setelah adzan yang kedua di hari Jumat. Karena sholat Jumat adanya dua kali. Adzan pertama di pasar-pasar, adzan yang kedua baru di masjid. Kalau nggak ada adzan di pasar ya di masjidnya jangan dua kali adzannya, tetap sekali. Walaupun ada ulama yang berpandangan mau di masjid mau enggak, ya tetap adzannya dua kali. Dan sebenarnya jarak adzan pertama dengan adzan yang kedua lumayan jauh, setengah jam atau 1 jam, karena adzan yang pertama woro-woro, sejam lagi misalnya mau Jumatan, mau adzan kedua. Jadi kalau sudah adzan kedua, akad jual beli dilarang. Siapa yang dilarang? Mimman talzamuhu salatul jum'ah ba'dal adzan tsani. Dilarang melakukan akad jual beli orang yang berkewajiban salat Jumat setelah adzan yang kedua. Berarti ibu-ibu nggak apa-apa jual beli. Atau orang yang lagi safar nggak berkewajiban salat Jumat, nggak apa-apa jual beli. Tapi yang berkewajiban salat Jumat, laki-laki mungkin tidak sakit misalnya, dilarang melangsungkan akad jual beli.
Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Apa dia ya ayyuhalladzina amanu? Orang yang beriman. Ida artinya jika nudia dipanggil, diseru lissalati untuk salat. Maksudnya salat apa ini? Salat Jumat, mi yaumil jum'ati, di sebagian hari Jumat, maksudnya di waktu zuhurnya. Fas'au, maka bergegaslah, segeralah ila dzikrillah, menuju zikir kepada Allah. Maksudnya zikir di situ adalah as-salat wal khutbah, menegakkan salat dan mendengarkan khutbah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah, ini bentuknya fi'il amr, kata kerja bentuk perintah, dan tinggalkanlah jual beli. Dalam usul fikih kalau ada perintah yaqtadil wujub, bermakna wajib, berarti wajib untuk meninggalkan jual beli. Berarti di sisi lain berarti jual beli dilarang. An-nahyu 'anil bai', larangan jual beli. Jual beli diharamkan di waktu tersebut, tapi bagi orang-orang yang berkewajiban sholat Jumat. Kalau dilarang, akad jual belinya sah apa tidak? Tidak sah. Akad jual belinya tidak sah. Kalau dia berkewajiban Jumatan, tapi kok melangsungkan akad jual beli, akad jual belinya tidak sah. Dan dalam fikih disebutkan, kalau akad jual beli tidak sah, maka dia tidak berhak, atau barang yang ia dapatkan tidak halal, dan juga uang yang ia dapatkan dari harga barang tadi juga tidak halal. Tidak halal. Ini yang pertama, jual beli yang dilarang. Setelah adzan yang kedua bagi mereka-mereka yang berkewajiban salat Jumat. Yang kedua, bai'ul asya' liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah, menjual sesuatu kepada orang yang menggunakan sesuatu tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Yasta'in artinya menolong, membantu dengan barang tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Au yastakhdimaha fil muharramat, atau menggunakannya dalam perkara-perkara yang diharamkan. Fala yasihu bai'ul asir liman yattakhidhu khamran, maka tidak boleh menjual asir, sari buah anggur misalnya, atau bunga apa namanya, dibuat gula, apa namanya? Pohon kelapa dideres, diambil airnya, itu nama lira ya? Nah, air lira. Atau pohon kolang kaling, diambil airnya, dijual kepada produsen khamar, produsen ciu lah. Produsen ciu. Tidak tiba apa itu? Itu untuk ciu kolang. Oh iya. Oh, ciu klutuk masih produksi. Kemarin setelah di demo itu tempat berdiri sampai sekarang. Oh, itu sendiri yang belum. Oh gitu. Warisan cagar budaya. Situs. Baik. Tidak hanya sari buah saja, pokoknya sesuatu yang digunakan untuk hal yang bermaksiat kepada Allah. Misalnya jual kayu sama produsen ciu misalnya, ya sama saja, nggak boleh. Atau jual pancinya, atau jual gelasnya, atau menyewakan tempatnya untuk produksi barang-barang haram, itu juga diharamkan. Atau untuk bermaksiat juga diharamkan. Walal awani liman yashrabu biha al-khamr. Tidak boleh pula menjual gelas kepada orang yang menggunakan gelas itu untuk minum khamr. Kita tahu ada kafe, dan di situ buat jual minuman keras. Kita jual gelas ke situ, atau toko itu, kafe itu pergi ke toko kita, beli gelas di tempat kita. Kita tahu itu mau buat minum khamr, maka tidak boleh. Kita tahu kalau itu buat minum khamr, maka nggak boleh. Jual pakai. Jual pakai mana? Holy Wings. Holy Wings. Halloween apa? Holy Wings. Apa itu Halloween? Wings, oh Wings, merek minuman keras. Holy Wings itu minuman keras. Oh minuman keras. Diskotik. Oh diskotik. Ya enggak apa. Disco yang kayak itu. Kalau untuk hotel gimana? Hotel nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan hotel nggak semuanya maksiat ya. Iya. Walaupun ya sudah dipungkiri ada juga maksiatnya. Syariah ada. Nggak Hotel syariah. relaksing.
Hotel yang nggak syariah pun nggak apa-apa, nggak masalah. Wala yabi'u silaha bi waqtil fitnati bainal muslimin, dan diharamkan menjual senjata saat terjadi perang saudara. Terjadi perang saudara. Atau jual senjata kepada tukang begal atau kepada preman untuk malak-malak misalnya, dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan albir, ketaatan kepada Allah dan takwa, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Baik, ada yang mau ngasih contoh yang lain selain paving? Apa yuk? Apa? Padahal pada asalnya barangnya halal dijual, cuman karena penggunaannya kita tahu mau yang haram-haram, maka jadi dilarang dijual. Jual komputer untuk administrasi juga ya. Administrasi juga ya. Kalau kita tahu udah Kalau tanya-tanya ya itu apa gitu ya, saya tanya kalau nggak tahu. iya. Dan kalau benarannya berapa juga. Tapi kalau Dia pada kalau nentek apa dia bisa tanah terus mau beli iya. perusahaan juga kan Oh gitu. kelihatan kalau nentek. Iya. Iya. Bisa juga. Kalau jual baju seksi, boleh apa enggak? Itu mau dibalik kamar. Boleh. Nah, ya boleh aja, nggak masalah. Iya. Itu berarti kan membaca ya. Betul. Besok ya kan? Betul besok. Saya nanya. Kan dirinci. Kalau kita tahu, kalau kita tahu dia itu kupu-kupu malam misalnya, beli baju seksi misalnya, maka kita nggak boleh. Karena kita tahu ini mau dipakai untuk maksiat. Tapi kalau wanita biasa-biasa saja beli baju seksi, mungkin untuk suaminya untuk di rumah, ya nggak masalah. Ini jadi supplier baju bikini pantai ya boleh kan? Ya kalau kita tahu untuk Ya kan jelas maksiat kan, perusahaan Oh, gitu. membuat begini ya, gitu ya, boleh berarti. iya. Kainnya bisa disesuaikan kainnya. Bisa dipastikan itu untuk maksiat. Kalau sudah nyata itu untuk maksiat, maka tidak diperbolehkan. Ini saja kalau Pak. Ini saja. Begini Baik. begini ketemu. Kemudian yang ketiga, bai'ul muslim ala bai' akhihi. Seorang muslim menjual pada penjualan saudaranya. Maksudnya apa? Contoh, bil misali yattadih al-amr, dengan mencontohkan menjadi jelas. Contohnya, seorang muslim menjual di atas penjualan saudaranya. Seseorang mengatakan kepada orang yang sudah membeli sesuatu atau membeli barang dengan harga 10.000 lah misalnya, aku akan menjual kepadamu sesuatu yang lebih murah daripada 10.000 atau lebih bagus dengan harga yang sama, padahal lagi sedang transaksi. Jadi misalnya ada 3 orang, pembeli 1 orang, penjual 2, penjual 1 sama penjual 2. Penjual 1 sama pembeli lagi transaksi lah, lagi ngobrol, nawarin barang, ini harganya 10.000 harganya. Tiba-tiba ini ada penjual kedua nyelono, menampakkan barangnya, ini loh mas, harganya lebih murah, nggak boleh ya. Atau ini loh mas, barangnya lebih bagus, harganya sama, itu nggak boleh. Itu tidak, kecuali kalau sudah tidak ada transaksi, sudah nggak jadi beli, baru kita bisa menawarkan ke penjual. Kalau lagi transaksi kita nimbrung, maka tidak diperbolehkan. Kalau lain hari boleh. Lain hari, Biasanya kan ada penawaran atau satu proyek ada penawaran, kemudian masuk ke sana masih ada vendor lain, pabrik lain ya ada, masih mana? Kita sebetulnya bisa aja kita ke situ nomor lagi. Kita tidak mengetahui harganya, tidak mengetahui apa yang dibicarakan di sana, itu berarti kan tidak masalah ya, karena kan kita nggak termasuk ala bayi akhir. nggak masalah. Karena sudah beda hari. Karena sudah beda hari dan Ya. juga
dia pun belum memastikan mau lanjut transaksi apa tidak. Karena seperti gitu, ketika ke satu proyek ternyata ada saudara kita, ada vendor lain, pabrik lain, itu kok di sana ya kita. Ya biasa kalau di pasar sederhana juga kita kan mau beli di toko ini. Sebentar ya mas, nanti saya datang lagi ke sini. Kalau cocok saya datang lagi ke sini. Kan dia mau nyari yang lebih cocok kan, ke yang lain ya, ya nggak masalah. Dia lagi transaksi ngobrol-ngobrol, lagi transaksi kita nimbrung. Nah, ini loh mas, barangnya lebih bagus. Dan seterusnya. Maka itu tidak diperbolehkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin. Janganlah kalian menjual atau sebagian kalian menjual pada penjualan sebagian yang lainnya. Artinya masih dalam transaksi dan kita menawarkan barang yang lain yang sama dengan harga yang lebih murah atau dengan kualitas lebih bagus, harga sama. Demikian juga ketika masih dalam masa khiyar, masih dalam masa khiyar. Kalau misalnya dalam akadnya ada khiyar syarat misalnya, ada khiyar syarat. Ini masih ada kesempatan seminggu, barang sudah diambil, sudah transaksi, terus kita nawarin barang supaya dia mengembalikan barangnya, itu juga tidak diperbolehkan. Karena di sini ada kezaliman dan juga ketidaksopanan kepada sesama pengusaha atau sesama penjual. Ya gimana rasanya? Dikit lagi jualan, sudah sangat berharap dapat rezeki lewat jualan kita, tiba-tiba ada nimbrung. Ini tidak diperbolehkan. Misalnya di pasar ayam misalnya ya, lagi tawar-tawaran nih ayamnya besar-besar, tiba-tiba ada penjual yang lain nimbrung juga, ini juga besar. Nggak sopan juga ya. Nimbrung, orang jual beli lagi transaksi, kita nimbrung, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, asyira ala syira, kebalikannya, membeli sesuatu di atas pembelian orang lain. Misalnya ada orang menjual sesuatu kepada orang lain, masih dalam masa khiyar, mungkin masih di majelis atau mungkin ada khiyar syarat, ada masa khiyar seminggu atau berapa itu. Kemudian kita bilang sama pembelinya, mas, barang itu mau saya beli, mas jual ke dia berapa? 10.000, saya mau beli 12.000. Dan penjualnya kan mikir, wah untungnya lebih besar nih, saya batalkan, namanya difasakh ya, atau diiqalah, saya batalkan saja penjualannya, kan masih dalam masa khiyar, biar nanti saya jual ke dia, untungnya lebih besar. Kalau niatnya itu, maka ini tidak diperbolehkan dan tentunya akan menyakiti hati pembeli yang pertama tadi. Aduh, penjualnya nggak jadi, akadnya barang dikembalikan, uang dikembalikan. Kalau iqalah itu pada asalnya diperbolehkan kalau sama-sama ridho. Kalau sama-sama ridho, kalau tidak saling ridho maka tidak diperbolehkan. Nanti akan kita bahas tentang iqalah. Iqalah itu ya mengcancel transaksi. Mengcancel transaksi ini harus dengan kesepakatan dua belah pihak. Tidak boleh mengcancel sepihak. Bedanya kalau khiyar bisa sepihak. Kalau khiyar bisa sepihak. Misalnya pembelinya, mas ini ada cacatnya nih, saya balikin. Penjual mau setuju nggak setuju, dia berwajib untuk mengiyakan, karena ini haknya si pembeli, karena ada cacatnya seperti itu. Tapi kalau iqalah, mengcancel tanpa ada alasan, tanpa ada cacat, nggak ada masalah barangnya, dan si pembeli nggak ridho, dikembalikan barangnya, atau penjual nggak ridho, nggak jadi beli, maka tidak diperbolehkan. Seperti halnya membeli di atas pembelian orang lain, meminta penjual untuk mengcancel penjualannya, biar dia yang membeli dengan harga yang lebih tinggi, maka ini tidak diperbolehkan. Ini juga termasuk ya tidak sopan dalam etika jual beli. Kalau masih dalam janji mau ketemu, terus ketemu dan jual beli, nah itu kalau sebelum ketemu kita cancel dulu bisa nggak? Kita nggak jadi jual, maksudnya kita mau jual barang, ini sebenarnya ketemu, nah, tapi karena kalau pikiran mas nggak jadi tak jual ini karena memang masih diperlukan, nah itu gimana? Itu masuk dilakukan? Ya nggak masalah. Tapi kalau seandainya di situ tadi ada namanya DP,
ada DP ya, maka DP itu jadi hak si penjual, tidak boleh diambil DP. Kan penjual juga resiko, gara-gara kamu pesan tadi ada pembeli, saya bilang ini udah dipesan, jadi nggak jadi laku kan, nggak jadi dijual kan. Nah, kita main cancel aja, mas nggak jadi belinya, uangku balikin. Aku balikin DP-nya, nah ya nggak bisa. Tapi kalau memang nggak ada DP, maka si penjual ya, si pembeli ya nggak masalah, nggak jadi mas. Kalau ada DP kan biasanya ada DP, baik urban ya namanya ya, ada DP-nya itu. Maka DP-nya jadi hak si penjual, karena dia dirugikan gara-gara sudah di DP, saya tahan barangnya nggak saya jual, kok malah nggak jadi beli. Nah ini sebagai ganti rugi bagi si penjual. Itu Hukumnya boleh berarti mengambil mengharuskan DP itu si pembeli yang cancel. iya nggak masalah. Iya. Sistem pantau tetap bayar ya. Misalnya kan dia kan udah janjian nih, ya kan? Janjian mau apa? Lihat kondisi barangnya, gitu kan? Janjian, tapi ketika pas janjian, pas survei barangnya, itu si pembeli nggak jadi beli. Padahal udah sama-sama import COD misalnya. Itu bagaimana? COD orangnya sama. Kalau COD kan biasanya apa namanya, janjian ketemuan gitu ya, janjian ketemuan lihat barang gitu ya. Iya, Nah kalau misalnya sudah ini sudah ketemu apa belum, sudah. terus nggak jadi barangnya, Jadi nggak masalah. jadi. Karena memang akad COD seperti itu. Jadi kita mau akad di tempat situ ya, kalau saya barangnya cocok. Kalau nggak cocok nggak jadi, nggak masalah. Barangnya nggak cocok nggak jadi, nggak masalah. Kayak itu jual beli ya, COD. Namanya al-bai'u bil wa'ad, janjian. Janjian mau ketemuan, mau melangsungkan akad. Tapi kalau seandainya nanti barangnya nggak cocok, jadi cancel nggak masalah. Ya kayak kita kalau beli online kan, tapi juga kasihan kan kurirnya, kasihan kurirnya. Tapi ya seperti itu, pihak apa namanya Shopee-nya misalnya atau yang lainnya juga memang menyediakan cancel kan, cancel. Kalau COD kan bisa di cancel. Kan kadang barang nggak sesuai dengan yang kita inginkan kan, ada. Itu kelebihan COD bagi si pembeli, jadi dia bisa meng-cancel. Beda kalau langsung transfer, barangnya nggak sesuai, nggak bisa dikembalikan. Atau kalau mau diikolah, dibatalkan, kadang agak ribet ya refundnya. Nah, Ini singkatnya jawab DP yang anus tadi itu kan apa tidak dikompromikan, karena kan DP kan ada yang DP sedikit, ada DP yang sepertiga dari harga, ada yang DP separuh harga. Kalau semua DP itu bisa dimiliki oleh penjual gara-gara pembatalan sepihak oleh itu atas dasar apa mengambil harta muslim sebanyak itu kan, kan perlu ada atasan batasan tertentu. Ada DP itu ada yang sepertiga harga, ada yang seperempat harga, ada yang separuh harga kalau ada DP. Contohnya perusahaan paving misalkan, kadang-kadang kan juga men-DP ke perusahaan lain, ke Maklon, karena kebutuhan produksi kita kurang, ada DP ke sana. Kadang-kadang mungkin enggak, atau pembeli juga sudah DP ke kita, karena suatu hal akhirnya nggak jadi beli dan sebagainya. Kalau itu bisa jadi kan kadang-kadang penjual yang curang itu malah memaparkan bagaimana DP itu bisa menjadi income perusahaan. baik, maka perlu dikaji lebih dalam. Kalau seandainya kesepakatan untuk bayar DP itu, sebenarnya DP itu harus nego juga. DP-nya berapa itu ada negonya. Kalau DP-nya besar dan si pembeli setuju, berarti dia salah sendiri itu. Kenapa setuju DP-nya besar, berani gitu ya. Tapi kalau seandainya pihak penjual dia mau merelakan dikembalikan sepenuhnya ya silakan. Kalau kembalinya nggak sepenuhnya ya sebagai ganti rugi, karena barang saya tertahan tidak boleh dijual karena sudah di DP-in.
maka silakan. Jadi kalau perkara berikutnya namanya sulhu, DP-nya bisa dikembalikan nggak? Kalau misalnya pihak penjual nggak bisa mas, kita kan sudah tahan barangnya, nggak jadi saya jual. Jadi sisi alasan kenapa DP jadi hak si penjual, karena si penjual dirugikan gara-gara di DP-in, tidak bisa dia jual karena sudah di-DP-in. Dan kalau sudah di-DP-in kok dijual, ini pelanggaran juga. Penjual ini barang sudah di-DP-in kok dijual. Kecuali kalau sudah seizin. Seizin sama si yang DP-in tadi, namanya BO. Makanya kadang orang menganggap DP itu bukan hal penting. Nah, ini kan cuma tanda jadi gitu aja. Makanya itu jaminan, DP itu jaminan mau beli apa enggak. Jadi kalau jenengan mau beli ya tinggal menggenapkan harganya, DP plus sisa harganya. Tapi kalau jenengan mau batalin, ini resikonya jenengan. Resikonya kita rugi kalau jenengan nggak jadi beli, karena barang kita nggak jadi terjual. Maka sebagai DP-nya, dan DP-nya Anda jadi hanya dalam DP juga diperhitungkan lebih awal. Pembeli itu kalau dipertimbangkan nanti nggak jadi, ya jangan beli DP yang besar-besar, yang beli DP yang besar-besar. Jadi dasarnya alasannya karena itu akan merugikan si penjual kalau dia meng-cancel, karena barang nggak jadi dijual, hanya ditahan sama si penjual. Allah. Jadi itu alasan atau hikmah dibalik hak DP itu milik si penjual, bukan milik si pembeli. Ya kalau nanti milik si pembeli, apa gunanya DP? Fungsinya apa kalau nanti sama pembeli dibalik diambil lagi DP-nya? Fungsinya DP kan jaminan supaya nggak dijual ke orang lain. Nah, kalau dijual ke orang lain, maka si penjual tadi pelanggaran sudah saya DP kok dijual. Demikian pula resikonya kalau si pembeli nggak jadi beli, maka itu sebagai ganti rugi tidak jadi dia beli, karena dia sudah menahan barang tersebut tidak dijual sama si penjual. Makanya DP itu dipertimbangkan baik-baik, DP-nya besar apa kecil. Kalau DP-nya besar, si calon pembeli ya dipikirkan dulu, wah DP-nya besar nih, nanti rugi saya. Jadi pada asalnya DP adalah hak si penjual, hak si penjual. Kalau sisa pembayaran tadi, itu bisa gini, dia mau order 800 meter paving, dia baru lunas nih 800, ternyata baru dikirim 600 meter, maka sudah cukup. Tapi uangnya nggak diminta-minta. Di yang awal 800 meter masih ada sisa uang 200 meter, kita pegang. Setelahnya udah akadnya di 800 meter. Gitu. Yang hukum lahan sana, yang tukang masang sama sendiri. Jadi kita hanya akadnya juga di akhir saja. Nah, uang yang 200 meter ini bagaimana? Apakah termasuk DP atau harus kita kembalikan saja? Akadnya 200 meter. Yang dikirim 600 juga. 600. Dan baru 600. Jadi kan kita berkewajiban mengirim 200 meternya. Kemudian pihak sana Tetap, proyeknya sudah selesai. ya, tetap sudah cukup. Sudah selesai. Ya tinggal didiskusikan lagi, Mas ini barang jenengan loh 200 meter, mau diapain? Ya di situ. Jadi penyelesaiannya di situ. Ini yang 200 mau diapain? Kalau diminta lagi uangnya statusnya gimana? Ya itu tergantung kita sebagai penjual ridho apa tidak. Enggak itu Ya ridho. Mas ini ambil aja pavingnya. Karena dia sudah akadnya 800. Tapi kalau kita mau ridho, ya namanya sulhu. Ya nggak apa-apa mas, maunya barang 200-nya. Tidak termasuk DP kita ya, sekarang kasusnya Iya. sisa aja. Ya benar. Tapi si penjual punya hak untuk tidak mengembalikan dalam bentuk uang. Ini barang harus diambil atau dikirim. Tapi kalau dia mau mengalah, ya nggak apa-apa mas. Ini barangnya yang 200 meter tidak saya kirim dan uang sisanya saya kembalikan. Ya. Berarti tidak, meskipun kita tahan uangnya yang 200 meter, tetap harus diambil tanda wujud apa namanya barang. Kita kan juga hanya menjalankan SOP. Nah itu berarti tidak ada unsur pemaksaan ya Ustaz. Iya. Sudah akad tadi. Sudah akad di awal 800.
Tapi kalau pembelinya malah bilang yang berlalu sebagai dengan aja mas. Ini pembeli yang baik hati berarti. Jadi kasusnya yang kayak itu nanti yang ngambil zakat itu loh. Intinya kita ini barang jenengan loh mas, mau diapain gitu loh. Kalau dia bilang buat mas aja ya nggak apa-apa. Barangnya di Iya. Tapi uangnya saya nggak mau kembali loh mas, ya nggak apa-apa. Karena akad awalnya adalah 800. Tapi gini Pak. Tapi kalau seandainya, sekali lagi, kalau seandainya ada ikolah, namanya ikolah ya, nanti akan dibahas lagi ikolah. Ikolah itu mengcancel. Nah itu mengcancel semuanya atau mengcancel sebagiannya. Kalau si kita selaku penjual menerima ikolah, itu ada pahalanya sendiri. Ada pahalanya sendiri. Nah, kemudian perusahaan tidak dihitung dari pahala sama Ustaz. Nggak cari pahala. Karena hitungannya tak pulang baru di Begitu, laba rugi. Ya sekali lagi, namanya ikolah itu kan harus saling ridho. Ikolah itu mengcancel ya. Itu kan sama saja hukumnya mengcancel. Yang 600 jadi deal, yang 200 di cancel. Nah kalau cancel nanti pembahasannya sendiri. Namanya pembahasan ikolah, membatalkan akad. Kalau kita setuju selaku penjual, maka kita dapat keutamaan, nanti ada janjinya dari Allah. Janji dari Allah. Afdolnya menerima ikolah tadi. Afdolnya ya. Afdolnya menerima ikolah. Ini pas ini ada yang cancel udah lunas. Dan lunas. Ya, tinggal kita mau ikolah, uang kembali, barang kembali. Ini sudah barang dikirim belum? Ini ceritanya mau DP 50%, tapi sama istrinya dibayar full Pak. Oh, dibayar. Kemarin. Terus pagi ini, maaf Pak, untuk kesana ini saya cancel dulu saja, soalnya masih ada problem. Jadi minta besar-besar. Ya masya Allah, kalau antum ridho. Wah, Tapi kalau mau pertimbangan laba rugi ya, silakan. Kalau sudah deal belum itu? jadi sudah dulu Pak. Biasanya deal-dealannya tandanya tanda tangan apa hitam atas putih atau cuma kayak gitu aja? Cuma cat, Cat aja. Gentleman agreement. Gentleman agreement. Kalau rugi Pak, ini paling ruginya cuma nulis satu lembar nota Pak. Malah nggak ada ruginya. Tapi barang belum dikirim. Rencananya Berarti belum ada serah terima ya? belum. Dikirimnya itu rencananya harus masuk rencananya. Itu mungkin statusnya masih dalam hukum majelis. Namanya khiyar majelis. Khiyar majelis. Jadi bukan ikolah maksudnya. Maksudnya khiyar majelis. Masih ada pilihan bagi membeli untuk jadi atau tidak jadi. Penjual juga masih ada pilihan untuk jadi tidak jadi. Maka itu masuknya dalam bab khiyar. Khiyar majelis. Karena kita transaksinya online, belum ada serah terima, itu namanya khiyar majelis. Ya boleh-boleh saja dia meng-cancel. Oke, Ustaz. Boleh meng-cancel. Karena barang belum dikirim. Kalau barang sudah dikirim, uang sudah diterima, meng-cancel, ya itu namanya ikolah baru. Ketika sudah deal, sudah terjadi, kemudian di-cancel, namanya ikolah. Tapi kalau belum terjadi, namanya khiyar. Namanya khiyar. Atau sudah jadi, tapi ada aibnya, ini juga khiyar. Kalau masih dalam majelis, belum terjadi pengiriman barang, ini namanya juga khiyar majelis. Namanya khiyar majelis. Allah. Jadi bukan masuk dalam ikolah. Allah. Ada kasus yang lain? Oh langsung praktek ini. Atau kita bahas dulu ikolahnya. Belum sudah tanya jawab. Baik, kita lanjutkan. Masih ada beberapa jual beli yang diharamkan yang lain. Sebelum kita masuk ikolah, ikolah kan bukan akadnya ya. Ikolah itu akad setelah akad jual beli. Ini masih jual beli yang diharamkan. Bai'ul 'ainah. Ada istilah bai'ul 'ainah. Bai'ul 'ainah adalah seseorang
menjual barang kepada yang lain dengan harga yang diketahui tapi bayarnya belakangan. Kemudian membelinya lagi dari orang yang sama dengan harga kontan tapi lebih sedikit. Kemudian nanti ketika sudah jatuh tempo, si pembeli membayar dengan harga yang sudah disepakati di awal. Gambarannya yang lebih real, HP lah HP. Nah, saya beli HP sama Pak Tono. Pak Tono, saya punya HP. Mau beli nggak? Mau. Pak Tono bilang, mau. Tapi bayarnya sebulan lagi ya. Ya nggak apa-apa. Terus kan sekarang sudah dipegang sama Pak Tono, sudah punya HP, plus punya utang. Plus punya utang berapa? Misalnya harga HP-nya 2 juta, 2 juta, ternyata 2 juta. Terus saya bilang, Pak Tono, butuh uang nggak? Butuh, ya sudah sini belinya tak, HP-nya tak beli. Harganya 1.500.000 ya. Ini tak kasih 1.500.000. Berarti Pak Tono sekarang pegang uang berapa? 1.500.000. Pegang HP enggak? Ya. HP-nya jadi milik saya lagi. Karena sudah saya beli. Tapi dia juga punya utang 500.000. Itu namanya bai'u al-'ainah. Ya, bai'u al-'ainah. Sebenarnya HP-nya buat basa-basi aja. Intinya Pak Tono minjem 500.000. Di lembaga keuangan gitu. Apa ya? Kadang-kadang kalau lembaga keuangan saya dulu Hah? kayak simpan pinjam gitu. Oh gitu toh. Padahal itu kan nggak boleh. Saya nggak pengalaman. Jika tidak kesannya tidak pinjam uang 1.500 jadi 2 juta gitu. Sebenarnya itu ada barang yang kita sajikan gitu. Sehingga customer itu pulang bawa uang. Sebenarnya memang datang itu memang ingin bawa uang, pinjam uang ke satu lembaga keuangan. Buat basa-basi Ya, aja. basa-basi biar tidak narik lagi misalnya pikirannya, biar tidak pinjam uang 1.500 kembalinya 2 juta kan gitu. Akhirnya Nah, itulah bai'ul 'ainah, dilarang itu. Seorang yang sedikit tahu agama tapi nggak tahu banyak, tahunya riba haram gitu ya. Akhirnya membuat namanya hilah. Hilah ya. Hilah itu apa ya? ngakali. Ngakal-ngakalin. Agama itu diakal-akalin. Bahasa Jawanya Inginnya dapat uang 500.000, tapi supaya tidak terjadi riba, barang seakan-akan akadnya dibuat akad jual beli, bukan hutang-hutangan, akad jual beli. Saya jual barang dan saya beli barang itu lagi. Saya jualnya dengan harga yang tinggi, saya belinya dengan harga yang lebih murah. Si pembeli tadi kan otomatis dia sudah nggak jadi punya barang, tapi punya uang, tapi punya utang juga 500.000. Intinya kan jadinya Pinjam uang, dia pinjam uang 1.500.000, kembalian juga. kemudian bayar 2 juta, bunganya 500.000. Itulah riba. Itu bai'ul 'ainah. Walaupun disebutnya jual beli, tapi sejatinya itu adalah hutangan yang berbunga atau riba. Karena jualnya ke yang ngasih pinjaman. Kalau jualnya ke orang lain kan bisa hak milik. Kalau disiasati biasanya disiasati juga. Banyak ke Ada istrinya. penadanya. Mending ke istrinya jualnya. Ke istrinya, suami istri misalkan dibuat 3 pihak, dibuat 3 pihak. Pak Tono punya istri, nah, Pak Tono nanti yang beli ke saya. Padahal sekongkol kan, ya direncanakan, ya sama aja hilang kan, sama aja hilang. Tapi nggak tahu, apakah ia prakteknya seperti itu di BMT nggak tahu. Saya nggak tahu, saya belum pernah terlibat. Itu namanya hilah. Hilah itu ada 2 macam. Ada hilah yang diperbolehkan, ada hilah yang diharamkan. Contoh hilah yang diperbolehkan. Kan ada barang ribawi, ada barang non ribawi. Barang ribawi contohnya beras atau emas ya. Dan emas juga beras saja. Beras baik ditukar sama beras. Beras ditukar beras itu jual beli ya. Walaupun kan nyebutnya tukaran. Padahal itu jual beli. Kita misalnya dapat bantuan beras, beras jatah, bulog ya.
10 kilo. Kita tukar sama warung dengan beras yang lebih bagus 5 kilo 5 kilo. Boleh apa tidak? riba. Tidak boleh. Itu riba. Itu riba. Karena sama-sama berasnya, sama-sama beras. Mau disiasati enggak? Disiasati dulu. Iya kan. Disiasati dulu. Jual dulu berasnya ke ibu tadi misalnya. Tapi nanti jangan beli berasnya di warung itu. Beli beras yang 5 kilo jangan di warung itu yang bagus. Karena kalau sama-sama di warung itu ya sama aja. Ini barangnya buat mainan aja, hilahnya. Kalau bisa, kalau bisa, seharusnya jual beras jeleknya ke toko A, kemudian kita dapat uang, dan beli beras yang lebih bagus dengan harga jual tadi di toko yang lain. Maka itu namanya hilah yang diperbolehkan. Hilah yang diperbolehkan. Jadi kalau hilahnya tetap di toko itu, ini saya jual ya berasnya, harganya 100.000, misalnya 10 kilo, maka 100.000. Ya mungkin ya, yang murah kan 10.000. Sudah kasih uangnya 100.000. Ini buat beli yang harga 20.000 sekilo, dapat 5 kilo, nggak boleh. Kalau ke satu warung nggak boleh. Karena tadi akad jual belinya cuma main-main saja, nggak serius. Tapi kalau ke toko yang lain boleh. Kalau ke toko yang lain juga boleh. Demikian pula kita nuker uang. Uang juga termasuk barang riba. Uang termasuk barang riba. Nah, misalnya kita penjual, ini penjual. Ada pembeli, beli barang ke kita seharga misalnya 10.000. Ngasih uangnya 100 ribuan. Ngasih uangnya 100 ribuan. Kita nggak punya kembalian. Kita nggak punya kembalian. Nuker sama penjual yang di samping kita. Ternyata dia cuma punya 90.000. Nggak punya 100.000. Hanya 90-nya dikasih ke saya ngasih dia 100.000, tukeran uang kan 100 sama 90. Nah saya kembalikan ke pembeli tadi 90.000, selesai. Berarti saya urusan sama dia 10.000 ke saya. Jadi saya sama si penjual ini tukeran uang, kemudian tidak yadan biyadin, tidak serah terima langsung, maka itu jatuh dalam riba. Itu jatuh dalam riba. Boleh. Kalau barang riba harus serah terima di tempat. Langsung. Nggak boleh 90.000 dulu, 90.000-nya besok, nggak bisa. Akadnya gimana? Akadnya, hilahnya gimana? Mas, ini 10.000 jaminannya ya. 10.000 ini jaminan. Rohan, ini jaminan. Saya pinjam 90.000. Akadnya beda. Beda akad, beda ucapan, beda hukum. Beda ucapan, beda hukum. Akadnya kalau akadnya nuker duit, berarti ini jual beli. Berarti saya jual 100.000, dia bayar dengan 90.000. Berarti beda harga. Maka harus kontan. Atau kalau seandainya 100.000 tapi dia nyicil, ini masuk juga dalam riba. Masuk dalam riba. Kalau uang dengan uang ya. Kalau uang dengan uang. Kalau uang dengan selain uang nggak masalah. Kalau dilebihin dibalik Ustaz. Karena itu kan dia makan 10.000 ya. Saya mau tukar uang baru nih, kan kayak gitu dia. Tak beli uangmu 100.000, terus dia tak tambahin 10.000. Berarti dia bayarnya yang mau tukar itu 110. Nah, itu bagaimana berarti? Kalau objeknya uang nggak apa-apa. Walaupun uang baru, uang lama. Kalau objeknya, iya objeknya barang. Akadnya tadi siasatnya gimana? Dihilahnya gimana? Ini 100.000-nya buat jaminan ya mas. Saya pinjam 90.000. Saya pinjam 10.000. 10.000. Saya pinjam 90.000. Ini 100.000-nya buat jaminan. Kalau itu boleh. Kalau itu boleh. Nanti saya kembalikan lagi 90.000. 100.000-nya boleh lagi ke saya. Itu boleh. Tapi kalau akadnya dari awal cuma nuker duit, dikasih 90.000 dulu, 10.000-nya nanti nyusul, nah itu riba. Itu kalau akadnya nuker. Kalau akadnya ini jaminannya, ini jaminannya 100.000. Saya pinjam 90.000, maka itu boleh. Beda akad, beda hukum loh. Nah itu sederhana ya. Walaupun endingnya sama kan, nanti ujungnya saya dapat 100.000 kan. Ya. Dia balikin 100.000 kan, ujungnya sama, tapi ketika prosesnya berbeda, hukumnya beda. Hukumnya beda. Allah.
Kembali ke bai'ul 'inah. Jadi bai'ul 'inah itu tidak diperbolehkan karena itu hilah yang diharamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Kalau kalian melangsungkan akad jual beli 'inah, akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dzullan. Allah akan liputi kalian dengan kerendahan, dengan kehinaan. La yarfa'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kerendahan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan yang keenam, bai'ul mabi' qabla qabdihi, menjual barang yang dibeli sebelum diterima atau sebelum digenggam. Namanya qabd ya. Kita beli di toko. Kemudian barangnya belum sampai ke rumah kita. Masih di showroom lah, masih di mobil. Saya beli mobil misalnya. Mobilnya belum dikirim ke rumah kita, masih di toko. Kemudian kita jual mobil tersebut sama orang lain dan kita untung misalnya 10 juta. Mobilnya di mana, Mas? Mobilnya di toko, ambil aja. Mobilnya di toko, ambil saja. Itu namanya menjual barang yang belum kita terima. Tapi ada rinciannya di sini. Menerima itu ada dua macam. Ada menerima secara hakikat, memang terima barangnya, masukkan ke rumah gitu. Ada menerima secara hukum. Misalnya kita sudah terima akwitansinya. Kita terima tanda terimanya. Kita kembali dulu ke pembahasan di sini. Pada asalnya menjual sesuatu yang belum kita pegang walaupun sudah kita beli, hukumnya tidak diperbolehkan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Barang siapa yang membeli makanan, janganlah dia menjualnya sampai dia menyentuhnya atau menerimanya. Ini apakah khusus pada makanan saja ataukah kepada yang lain? Dalam hadis yang lain dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'as sila'u haitsu tubta'u hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang suatu barang dijual di tempat barang tersebut dibeli. Menjual barang di tempat di mana barang itu dibeli. Sehingga pembeli tadi yang menjual barangnya menyimpannya ke rihalihim, ke tempatnya. Misalnya yang ringan-ringan saja, contohnya jangan berat-berat. Kita beli klepon makanan jadul lah ya. Meledak di dalam. Granat. Kita beli sama pedagang, belum kita terima barangnya, tapi kita sudah bayar. Kita sudah jual lagi ke orang lain. Maka itu tidak diperbolehkan. Ada beberapa rincian. Jadi menerima atau memegang barang ada dua versi. Versi yang pertama menyentuh secara hakikat, dan yang kedua menyentuh secara makna atau secara hukum. Misalnya kita ada istilah jual beli apa? Dropship ya. Kan biasanya kita jualin barang ya, atau jual barang. Sementara kita belum pegang barang kita sendiri yang kita jual. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya dirinci. Kalau seandainya kita sama toko ada kesepakatan. Nanti saya mau jual barang ini ya. Dan si pihak toko tahu. Kita bilang ke toko, "Mas, tolong barang itu di-keep ya." Kita biasanya bilangnya keep ya. Di-keep ya. Ini saya dapat pembeli. Maka itu boleh. Tapi kalau kita datang ke toko, kemudian foto-foto barang itu, dan tanpa izin toko tadi kita main jual barang orang aja, maka ini tidak boleh. Karena kita belum membeli, jangankan memegang, membeli saja belum.
Kemudian kalau seandainya yang boleh tadi kita sudah bilang sama tokonya tadi, saya beli yang itu ya, kebetulan ini saya dapat pembeli, saya beli yang itu ya, tolong dikip. Dan kita dapat persetujuan dari pihak toko tadi, atau dapat ya kwitansi lah kalau kita yang bayar ke dia. Maka ini boleh. Tapi yang perlu digarisbawahi, kalau barang rusak, resikonya ditanggung kita sebagai penjual, tidak ditanggung sama toko. Jadi ditanggung sama toko yang kita ngambil barang di situ. Nah, ini yang perlu dikasih catatan. Dropship yang seperti itu boleh dengan catatan kita dapat izin dari toko dan kita transaksi dulu dengan toko, baru kita bilang ke toko kalau ada yang mau saya dapat membeli akan ngambil barang itu. Boleh. Kemudian yang kedua, resiko kerusakan barang ditanggung sama kita. Karena kita sudah punya barang itu dari pihak toko. Karena sebenarnya kita sudah jadi pemilik barang tersebut. Walaupun selanjutnya kita jual lagi ke orang lain. Jadi resiko ditanggung oleh kita selaku penjual. Adapun toko nggak nanggung resiko. Toko nggak nanggung resiko. Kecuali akadnya wakalah. Akadnya wakalah. Kita hanya sebagai marketer ya, jualin barang orang. Jadi kalau kita jualin barang orang, kita nggak beli dulu sama tokonya, nggak beli dulu. Maka resiko ditanggung toko. Karena kita cuma jadi pelayan tokonya, cuma secara online aja. Kita jadi pelayan toko. Marketer kan bisa diibaratkan karyawan toko. Dia dapat fee dari penjualannya, dapat fee dari penjualan. Jadi kalau kita beli dulu ke toko, maka kita harus transaksi dulu sama toko. Kemudian kita ngasih tuh sama toko, tolong dikip barang itu ya. Saya dapat pembeli dijual ke sana. Nah, itu boleh dropship yang diperbolehkan, walaupun kita belum pegang barangnya secara langsung. Tapi kita sudah memegangnya secara hukum. Artinya kita sudah transaksi dulu sama pihak toko. Syukur-syukur ada tanda kalau kita sudah punya barang tersebut. Jadi pemilik barang tersebut. Dulu waktu Tokopedia, teman saya kan dia buka toko dan saya diajari, saya buka toko juga. Tapi saya dropship aja, saya ada order langsung saya kirim nomornya dan sebagainya. Teman saya itu yang packingnya, hadirnya ke sana. Kemudian nanti itu akan melalui beberapa hari kalau ketemu itu ini saya bayar totalnya tapi kan tapi yang packing ya kan dari saya jadi dapurnya kamu nggak telepon gitu, kemudian nanti barangnya nanti saya yang packing, yang kirim, dan nanti kamu tinggal kalau kita ketemuan bayar hasilnya berapa, ketemuan sudah gitu. Saya jual 10.000 enggak, dia sudah kasih harga saya tetap seperti itu. Ya diperbolehkan. Karena sudah ada transaksi antara jenengan sama teman jenengan. Walaupun nanti pembayarannya dirapel, nggak masalah. Mau pembayarannya dirapel atau langsung nggak masalah. Berarti sama juga dengan sistem makron, artinya dia pakai mandiri. Biasanya kan mau ada banyak karena kita kemampuan urusnya nggak bisa dan kita rolling ke perusahaan lain untuk Memasarkan. untuk sekian ribu meter. Jadi langsung menjualnya langsung dari kirimnya dari sana ke Sama barang kita juga. Barangnya pabrik ya, maklum. Tapi masih relasi sama kita. relasi terus. Oh ya, iya namanya relasi bisnis. Ya, Dia jadi produsen juga jadi penjual juga. ya juga. Iya nggak masalah. Jadi barangnya nggak kita terima tapi langsung dijual dan langsung dari pabrik itu langsung ke customer. Kalau Artinya belum kita genggam masih, cuma misalnya ya sudah secara hukum sudah punya kita kan berarti. ya sudah punya kita kalau sudah dibayar Sudah dibayar berarti kan udah punya kita. ataupun belum dibayar pun juga mereka sudah percaya. Tapi kan kita ngutang seterusnya. Ngutang, Ya ya. walaupun kita belum dibayar tapi kan sudah sepakat. Ya. Nanti kita bayarkan ya nggak masalah. Sudah habis waktunya. Belum sampai ikolah nih loh. Barang mana dasarnya? Iya.
Misalkan ada pelanggan, saya mau nanya terkait Penjualan. ya, misalkan ada pelanggan beli pabrik di Via Pabrik perusahaan itu ya. Nah, misalkan pelanggan sudah melakukan pembayaran lunas Jawa, tapi kalau stoknya nggak ada, terus mari kita ambilkan di vendor lain, kita kirim ke pelanggan tersebut tanpa sepengetahuan pelanggan tersebut, itu apakah diperbolehkan? Vendor lain maksudnya Maksudnya kita ambil Produsen lain. untuk kita jual di pelanggan tersebut tanpa sepengetahuan pembeli tersebut. Itu apakah barangnya sama nggak? Speknya sama. Makanya sama. Speknya sama. Speknya sama. Asalnya dikasih tahu ini barangnya bukan produksi kita tapi kualitas sama. Oh, Karena di antara syarat jual beli itu barang yang diperjualbelikan harus maklum. Maklum itu diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi kasih tahu saja. Misalkan dari awal pelanggannya ini maunya barang dari GPN, terus kita ambil dari tempat lain itu tanpa tahu tapi nggak boleh ya. Berarti kita kurang jujur. Nah, Kalau Ya, kita kurang jujur. Nek sampelnya nggak boleh mas. Nek sampelnya dari GPN, terus kita Barangnya beda. kirim barangnya. Kalau barangnya memang sampel barangnya sana, memang benar. Meskipun sampelnya, jadi ketika ini Pak Ustadz dulu ya, kita kasih sampel dari berapa pin ini, umpamanya 400 meter, karena stoknya cuma 300, maksudnya itu. Nah, terus yang 100 kan kurang nih, sampelnya tapi yang diketahui Pak Ustadz kan dari BPN. Saya ambil dari pabrik lain, tanpa sepengetahuan Pak Ustadz tetap tak kirim. Bentuknya sama, speknya sama. Tapi saya belum pernah ngasih sampel pabrik lain ke tempatnya Pak Ustadz. Nah, itu yang boleh. itu jual kan perusahaannya. Kalau kita kasih kita harus Ini materi yang bodoh. intinya kan untuk memenuhi syarat tadi. Syaratnya kan barangnya jelas. Barangnya jelas. Ya untuk menjelaskan barang itu ya kita terangkan aja. Terangkan aja. Ini barangnya yang 600 dari kita. Yang ini berhubung stok kita habis, ya kita ambil dari barang yang lain dan kualitasnya sama insya Allah. Nah, kan kita nggak bisa jamin. Ya insya Allah. Meskipun ya tetap itu tetap salah ya dalam artian kita menjamin kalau ada apa-apa yang barang tersebut yang status tadi bagi kita menjamin ganti atau apa. Ya sebagai jaminan juga nggak apa-apa. Jadi itu nggak ya dijelas. Karena kita harus menjelaskan barang yang kita jual. Allah itu termasuk syarat supaya sempurna akad jual beli. Kalau akadnya biasa-biasa saja, saya beli paving gitu aja ya. Gak ada rincian pavingnya siapa. Pokoknya saya beli paving mas 600 mas pokoknya ya. Butuh paving terus beli pasien sebenarnya sekian mas. Ya gitu aja. Serah mau diambil dari mana kan sana Kan dia nggak ngerinci. Intinya kita kirim barang 600 gitu kan. Dan bukan urusan dia dan dia nggak menanyakan ini barang dari mana ya nggak masalah itu, kecuali kalau dari awal tadi udah dijelaskan saya maunya barang paving, nanti kita yang 100 tadi sisanya kita kasih tahu stok kita cuma 500 misalnya, yang 100-nya kita ambil dari yang lain. Kalau secara umum dia bilang saya beli 600 ya terserah kita, yang penting kita nyiapin 600 mau barang kita atau kita pulangkan ke yang lain, vendor yang lain ya. Tapi kalau udah dispesifikasi kayak tadi, saya maunya barang paving punya DPN, kalau dia nggak mau. Kalau dia tanpa minta rincian, ya secara umum beli paving aja, ya nggak masalah. Kalau nggak mention dari awal, berarti nggak apa-apa diambil dari tempat lain yang dari awal. Mas saya beli paving 500, saya maunya benar-benar barang produksi GPN. Nah, kalau kita tetap ambil tempat lain untuk kita kirimkan tanpa sepengetahuan, berarti itu ya nggak boleh ya? Ya, nggak boleh. Kan umumnya para pedagang kayak gitu. Biasanya kalau stok kita habis, kita minta ke teman kita kan, nggak masalah. Nggak masalah. Kecuali kalau pembelinya ngerinci, saya maunya barangnya mas loh, saya nggak mau barangnya mas. Jadi perlu didetailkan lagi kalau kasus pertanyaannya perlu didetailkan lagi. Kalau pembelinya menyebutkan pokoknya saya beli 600 titik gitu ya, ada rincian ya urusan kita mau 600 itu 300 dari kita, 300 dari punya teman, nggak masalah. Allah ini saja mungkin.
Insyaallah besok besok. Siapa yang di Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.